Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daila Nena Priyatna dari kelas 17 MJC NRP 17401035. Saya akan menjelaskan manajemen kredit dari mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Kata kredit berasal dari kata ceder yang memiliki arti kepercayaan. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dan pemberian bunga. Ada unsur-unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan. Keyakinan pemberi kredit atau bank bahwa kredit yang diberikan, baik berupa uang, barang, maupun jasa, akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu, di masa yang akan datang. Kedua, kesepakatan. Kredit juga mengandung kesepakatan antara si pembeli kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Yang ketiga, ada jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Dan yang keempat, ada risiko. Risiko dapat diakibatkan dua hal. Yang pertama, risiko yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kreditnya. Yang kedua, risiko yang diakibatkan terjadinya musibah seperti bencana alam. Dan ada yang kelima, balas jasa. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan bunga, komisi, dan biaya administrasi bagi bank. Sedang bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama, mencari keuntungan. Hasil keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Ada yang kedua, membantu usaha nasabah. Nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi atau dana modal kerja. Yang ketiga, membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Lalu penerimaan pajak dan keuntungan yang diperoleh nasabah bank. Dan menguntungkan juga untuk pemerintah membuka kesempatan kerja dan meningkatkan jumlah barang dan jasa. Dan ada fungsi dan tujuan kredit yang keempat, dapat meningkatkan daya guna atau utility dari uang. Kelima, kredit dapat meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang. Keenam, kredit dapat meningkatkan guna atau utility dari barang. Ketujuh, kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi. Lalu yang kedelapan, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Kesembilan, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang kesepuluh, kredit adalah sebagai alat penghubung ekonomi internasional. Dan kesebelas, sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian. Ada yang ke-12, memperbesar modal dari perusahaan. Yang kedua, ada macam-macam kredit berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek atau short term loan adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit wesel, kredit pembeli, serta kredit modal kerja. Lalu 2, kredit jangka menengah atau medium term loan ialah kredit yang jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
Lalu yang ketiga, kredit jangka panjang adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari 3 tahun, umumnya berupa kredit investasi dan deklikirawan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi atau pelunasan, dan pendirian proyek baru. Yang ketiga, ada macam kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya. Yang pertama, kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalkan kredit mobil. 6. Ada macam-macam kredit berdasarkan macamnya, ada 3. Yang pertama, kredit aksep, 2. Kredit penjual, 3. Kredit pembeli. Kredit aksep ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang seperti platform kredit. Yang kedua, ada kredit penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli. Artinya barang yang telah diterima pembayaran, kemudian misalnya usensi. Ketiga, kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan, atau pembelian dengan uang muka. Yang ketujuh, ada macam-macam kredit berdasarkan sektor perekonomiannya, yaitu kredit pertanian, kredit pertambangan, kredit ekspor-impor, kredit koperasi, kredit profesi, dan kredit perindustrian. Yang ketujuh, macam-macam kredit berdasarkan sektor perekonomiannya. Yang pertama, sektor pertanian, 2. Kredit pertambangan, 3. Kredit ekspor-impor, 4. Kredit koperasi, 5. Kredit profesi, 6. Kredit perindustrian. Ada yang ke-8, yaitu macam-macam kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan. Yang pertama, kredit rekening koran adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat. Besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, biliet, giro, atau pemindah bukuan. Pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut. Yang kedua, kredit berjangka ialah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar flat fund-nya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjanjian. Yang kesembilan, ada macam-macam kredit berdasarkan cara pemakaiannya. Yang pertama, kredit rekening koran bebas adalah kredit yang debitur penerima seluruh dari kredit dengan bentuk rekening koran kepadanya diberikan blanko dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan debitur besar melakukan penarikan selama kredit berjalan. Yang kedua, kredit rekening koran terbatas ialah kredit adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahan. Salah cuy. Ada yang ke-9, macam-macam kredit berdasarkan cara pemakaiannya. Yang pertama, kredit rekening koran bebas adalah kredit debitur menerima seluruh dari kredit dengan bentuk rekening koran kepadanya, diberikan blanko, dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan. Yang kedua, ada kredit rekening koran terbatas, ialah kredit adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang kartal dilakukan berangsur-angsur. Dan yang kelima, ada term loans, ialah sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel. Artinya, nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tahu tentang hal itu. Ada ketentuan penentuan besarnya kredit dalam praktik perbankan di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, reserve requirement
atau RR adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk bagi ada ketentuan penentuan besarnya kredit dalam praktik perbankan di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan ditetapkan oleh ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, reserve requirement adalah ketentuan bagi setiap bank umum untuk menyelesaikan sebagian dari dana pihak ketiga yang berhasil dihimpunannya dalam bentuk giro wajib minimum berupa rekening giro Bank Indonesia. Kedua, loan to deposit ratio adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, ada batas maksimum pemberian kredit. Ketentuan tentang tidak diperbolehkannya suatu bank untuk memberikan kredit baik kepada nasabah tunggal maupun kepada nasabah grup yang besarnya melebihi 20% dari besarnya modal bank yang bersangkutan. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK. BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam Undang-Undang Perbankan. Peraturan dalam Undang-Undang Perbankan, peraturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 PBI 2005 tentang batas pemberian kredit bank umum. Berdasarkan PBI tersebut, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana. Lalu ada portofolio investment, yaitu prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana Assalamualaikum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2. Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali ke pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat dari pengertiannya. Pengertian pasar modal menurut para ahli, yang pertama ada Cipto Damaji dan Hendy Fahrudin. Menurut mereka, pengertian pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, saham, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Magdalena dan Melinda. Menurut mereka, pengertian capital market adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik berbentuk ekuitas maupun instrumen lainnya. Dan ketiga,
Menurut Fahmi dan Hadi, menurut mereka pengertian pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan, menjual saham dan obligasi dengan tujuan. Yang ketiga, menurut Fahmi dan Hadi, menurut mereka pengertian pasar modal adalah tempat berbagai pihak, khususnya perusahaan, menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau penguat modal perusahaan. Yang keempat, menurut Irham, menurutnya arti pasar modal adalah sebuah pasar di mana dana-dana modal seperti ekuitas dan utang diperdagangkan. Dan yang kelima, menurut Sunariyah, menurutnya pengertian pasar modal adalah tempat bertemunya antara penawaran dengan permintaan surat berharga, tempat di mana individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana seperti surplus melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Pasar modal merupakan sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir, di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting tersebut dapat berupa saham, ekuitas, obligasi, surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 juga disebutkan mengenai arti pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, efek serta penawaran umum. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dan juga lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat kita tarik kesimpulan jika capital market merupakan media penghubung antara si pemilik dengan investor. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga disebutkan mengenai arti pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan serta penawaran umum perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya dan juga lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan tempat pertemuan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat kita tarik kesimpulan jika capital market merupakan media penghubung antara si pemilik dana atau investor dengan pengusaha atau institusi pemerintah yang tengah membutuhkan dana lewat instrumen jangka panjang atau obligasi, saham, ratio, dan yang lainnya. Menurut para ahli, adapun pengertiannya adalah yang telah disebutkan. Dalam perekonomian di Indonesia, capital market memiliki beberapa peran penting di dalamnya. Di antaranya adalah sebagai berikut: sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank, memungkinkan para investor turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan, memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha ataupun ekspansi, lalu memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan, lalu memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dipunyai terhadap pihak lain. Ada jenis-jenis pasar modal. Menurut gagasan yang disebut oleh Sunariyah, terdapat 4 jenis capital market, diantaranya yaitu primary market, yaitu tempat untuk pertama kali dibukanya penawaran saham oleh emiten sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. Yang kedua, secondary market,
tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. Lalu third market, tempat perdagangan saham di luar bursa. Lalu ada fourth market. Fourth market adalah wujud dari perdagangan efek antara pemegang saham maupun proses pemindahan saham antara pemegang saham dengan jumlah nominal yang cukup besar. Tujuan dan fungsi pasar modal. Peran pasar modal setelah paham apa itu pasar modal dan mengenal jenisnya. Lalu ada fungsi dan tujuan capital market. Pasar modal adalah aktivitas yang berkaitan dengan penawaran umum serta perdagangan efek perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya dan juga lembaga serta profesi yang berhubungan dengan efek. Memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, memberikan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta dalam menikmati hasilnya atau laba. Secara umum, fungsi dari adanya capital market terdapat 6, yaitu yang pertama, menambah modal usaha, yaitu yang dimaksud dengan menambah modal usaha yaitu dengan cara menjual saham yang dimiliki oleh capital market. Saham tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan lain, masyarakat umum, atau bahkan lembaga pemerintahan. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang telah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan kepada pihak pembeli. Oleh karenanya, penjualan saham dengan pasar modal dapat dinilai sebagai media untuk pemerataan penghasilan. Lalu ada sarana menciptakan tenaga kerja. Sini, keberadaan pasar modal dapat menjadi pemicu munculnya berkembangan industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. Lalu selanjutnya ada sarana meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diperoleh oleh pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ada beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam pasar modal, di antaranya seperti 1. Anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek yaitu media perdagangan efek yang mempunyai izin usaha dari beberapa sekaligus mempunyai hak untuk memakai sarana atau sistem dari bursa efek sesuai aturan. Yang kedua ada Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan juga pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga ada Bursa Efek, penyediaan sekaligus pengendara sarana untuk mempertemukan penjual dengan pembeli. Yang keempat ada emiten, yaitu penyedia sekaligus pengendara sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Lalu ada kustodian, yaitu penyelenggara jasa dari penitipan bursa sekaligus harta lain berkaitan dengan efek dan jasa lain, termasuk di dalamnya ialah dividen, bunga, dan lain-lain, dan juga melakukan penyelesaian transaksi efek. Yang keenam ada lembaga clearing dan penjaminan, penyelenggara penjamin penyelesaian pada transaksi bursa serta jasa clearing. Yang ketujuh ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Di sini pihak penyelenggara kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian perusahaan efek. Yang kedelapan ada manajer investasi, pengelola portofolio efek untuk para nasabah. 9. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan yang ke-10, penjamin emisi efek, lembaga yang membuat kontrak dengan emiten guna melaksanakan penawaran umum untuk kepentingan emiten. Ke-11 ada perantara perdagangan efek, pelaku usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Ke-12 perseroan, yaitu perseroan adalah PT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas.
Ke-13 ada perusahaan efek. Lembaga penjamin emisi efek, media perantara perdagangan efek, dan atau lembaga sebagai manajer investasi. Perusahaan yang ke-14 ada perusahaan publik. Perusahaan yang mempunyai saham sekurang-kurangnya 3 miliar serta sudah mempunyai kira-kira setidaknya 300 pemegang saham. Dan 15 wali amanat, pihak yang mewakili kepentingan dari pemegang efek yang bersifat hutang. Contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Manfaat dari pasar modal seperti yang telah disebutkan, jenis pasar ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dan institusi untuk mendapatkan modal jangka panjang. Menurut Cipto, beberapa manfaat pasar ini adalah sebagai berikut, yaitu menciptakan wahana investasi kepada investor dan memungkinkan adanya diverifikasi, dapat menjadi indikator utama bagi tren ekonomi. Suatu negara memiliki peran sebagai alokasi sumber dana secara optimal. Pasar ini dapat dijadikan alternatif investasi dengan potensi keuntungan dan risiko yang dapat diperhitungkan melalui keterbukaan likuiditas dan diversifikasi investasi. Terima kasih. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada portfolio investment, yaitu prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank adalah dengan mengalokasikan sejumlah dana. Pada investasi portofolio, alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa residual fund setelah penanaman dana dalam bentuk pinjaman, kredit, telah atau